segala upaya yang mungkin sudah dilakukan, dipersiapkan di sebuah pondok pesantren pun ini tentunya membutuhkan sentuhan atau juga mungkin sedikit intervensi dari pemerintah begitu ya, untuk bisa terus mengembangkan yang nantinya yang diharapkannya adalah ada peran tersendiri dari para santri tadi di era digitalisasi informasi tadi. Nah, kita juga ingin mengetahui seperti apa mungkin peran dari pemerintah, terutama di sini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu ya, untuk pengembangan pesantren, Gus Aziz, seperti apa? Pengembangan dari sisi ekonomi maksudnya. Betul. Kemarin sempat diadakan itu pembukaan pesantren trainer di tempat saya. Bagaimana di itu, Pondok Gus? Baitul Hikmah. Itu ya mengembangkan ekonomi pesantren. Yang bikin acara waktu itu adik ipar saya yang kebetulan waktu itu masih menjadi ketua HIPMI Jawa Timur. Ya. Dia bikin Santripreneur, pesantren trainer. Ya. Membangkitkan jiwa ekonomi santri lah. Jadi harapannya di pesantren tadi bisa memunculkan jiwa-jiwa entrepreneur. Iya, gitu. benar. Oke. Santri itu gimana caranya keluar, atau mungkin sejak di pesantren dia sudah punya bibit-bibit usaha atau mempunyai pikiran mau ngapain gitu untuk ekonominya. Dan ini juga penting sekali sebenarnya pesantren trainer itu, kalau santri bisa berjuang atau berusaha, punya usaha mandiri sendiri. Saya kira pengaruhnya ke pesantren besar Cukup besar, sekali. betul. Iya, cukup besar. Paling tidak kan mereka tidak akan sendiri ya Gus ya. Ketika membangun sebuah usaha pastinya akan membawa lingkup yang ada di pesantren itu tadi ya Ya, Gus. dan teman-temannya bisa diajak juga untuk membuat suatu entrepreneur gitu kan. Dan dilatar belakangi oleh santri, oleh Oke. Kehidupan pesantren. Iya, makanya itu satu gabungan yang bagus sebenarnya. Oke, Gus, kalau menjadi seorang entrepreneur, itu artinya kita juga membutuhkan teknologi informasi di dalamnya, baik itu pada saat membuat produknya sampai kita mendistribusikannya, tentunya membutuhkan sentuhan itu tadi. Nah, kalau kita coba kaitkan Gus pesantrenpreneur tadi dengan era digital informasi seperti sekarang ini, bagaimana, Gus Aziz? Kalau di pondok saya itu sekarang metode pembayaran di dalam pondok itu sudah tidak menggunakan uang cash lagi. Sudah cashless, Jadi begitu ya? cashless, ya. Jadi anak sudah nggak bisa istilahnya meminimalisir juga pencurian kayak gitu kan. Jadi kan Transaksinya sudah sesuai digital pakai semua, fingerprint ya betul. kan. Kamu uangnya tinggal berapa ya kamu sendiri yang ngatur, nggak bisa dimanipulasi istilahnya. Itu ya sebagai bentuk kita menghadapi, ya itu sebagai bentuk adaptasi juga sih. Karena kalau dulu masih pakai cash, uang cash itu beberapa kali terjadi kemalingan, pencurian dari santri sendiri, ya antar santri begitu, kasus seperti itu. Akhirnya Dengan cara yang baru ini lebih diminimalkan gitu lebih ya. diminimalkan karena nggak ada uang fisik ya istilahnya. Gus, kan. beralih ke pola yang seperti ini nih, kemarin pada saat peralihan itu ada tantangan tersendiri nggak sih Gus? Iya, Seperti tantangan apa ya waktu karena itu? mesin itu kan nggak selamanya fungsi ya. Kadang error, kadang mungkin belanjanya nggak sesuai nominal misalkan, atau belum terpotong saldonya, dan itu ya maintenance-nya kan lumayan juga untuk karena mesin itu berfungsi 24 jam nggak pernah mati. Yang melakukan transaksi banyak sekali. Iya, santrinya anak mau belanja dan si santri yang iseng mungkin yang usil atau ya sempat kemarin terjadi kasus dihack mesin untuk cashless itu dihack. Jadi dia nyedot uangnya temennya, nggak tahu gimana caranya bisa ngehack. Ini ya pinter juga tapi kan Tidak dimanfaatkan dengan tepat. iya benar. Gus, tapi pada saat itu tantangannya itu lebih kemana sih? Lebih ke SDM-nya dalam arti untuk beralih tadi, lebih ke santrinya beradaptasi, atau lebih ke kesiapan alatnya pada saat beralih ke digital semua tadi, Gus? Kalau
menurut saya ke santrinya Mhm. mau beradaptasi ada. Karena selama ini mereka pengennya sih pakai uang fisik, pengennya mereka itu megang uang sendiri. Kalau itu kan mereka nggak megang uang, jadi orang tuanya ke Transfer? pondok setor ya atau transfer. Mereka ya sudah, menggunakan. Iya, uangnya di dalam, nggak bisa ditarik fisik gitu, nggak bisa ditarik uangnya. Ya tinggal kamu jajan ya pakai fingerprint tadi itu. Oke. Jadi tantangannya ya kita sebenarnya pengen ngatur juga dari situ itu pengen ngatur uang jajan. Kita batasi uang yang distorkan atau yang dikirim oleh orang tuanya itu kita batasi sehari berapa atau sebulan berapa. Ya jadi di luar itu udah nggak bisa lagi kamu jajan. Jadi biar nggak, karena kan ekonominya santri itu macam-macam ya. Macam-macam, betul. Backgroundnya orang tua kan ada yang kaya banget, ada yang kaya biasa. seperti Kalau kita itu. sih membayangkan mungkin enak banget ya, semua tinggal pinjer. Iya. Tapi kalau nggak Mau belanja ngontrol kan, apapun tinggal pinjer. iya tapi kan kalau nggak ngontrol kan bisa kebablasan gitu betul, kan. betul. Iya. Gus, ini untuk kemajuan ekonomi pesantren dan juga keterampilan digital, ini kita sering sekali mendengar ada program One Pesantren, One Product. Ini adakah mungkin yang sudah mulai menyentuh Gus ke pondok pesantrennya Gus Aziz, baik yang salafiyah dan juga modern mungkin? Iya, iya. Kalau One Pesantren kita sebenarnya pingin kemarin sempat kita beli mesin alat buat roti untuk bikin roti seperti itu. Tapi SDM-nya nggak ada. Oke. Ini Jadi masalahnya harus disiapkan di SDM. dulu begitu ya. Iya, masalahnya di SDM dan pemasaran juga mungkin ya. Kita sudah beli, ada sampai sekarang alatnya untuk bikin roti lengkap itu. Ya lumayan mahal juga alatnya. Jadi bisa bikin dari adonan sampai mateng jadi roti ya dikemas seperti itu ya nanti kita label pesantren kita. Tapi karena masalah tadi SDM, terus Kesiapan pemasaran, ya akhirnya harus ditunda dulu. begitu iya ya? akhirnya sempet ya sekarang vakum ya. Tapi menurut Gus Aziz, One Pesantren One Product ini cukup menjanjikan nggak sih Gus untuk bisa mengembangkan ekonomi pesantren? Kalau Gus? saya lihat di Yang Jawa ada Timur, sekarang mungkin. Iya, ya yang Dari segi belum- kualitas mungkin, kalau menurut Gus Aziz ini sudah kayaknya belum kayaknya. Belum, Sebagai ya dari segi kuantitas pun nggak terlalu banyak juga yang pesantren yang mengeluarkan satu produk sendiri kan. Dari segi quality ya ini yang perlu dipertanyakan. Karena orang pesantren itu kadang mindsetnya itu apa adanya. Ya pokoknya saya punya nggak dijaga kualitinya atau nggak dipasarkan dengan baik, akhirnya orang ya kadang kalau santrinya sendiri yang beli ya enggak apa-apa, alumni misalkan ya itu mesti, tapi kan kalau orang lain kan harus Mesti mereka lihat, berpikir begitu iya, ya? harus lihat ini kualitasnya gimana. Bahkan kalau mindsetnya orang-orang awam biasanya kalau pesantren ini kurang dipercaya, kurang bonafit lah istilahnya kan kayak gitu. Berarti tantangan Iya. yang ada sekarang justru itu ya. Membalik image itu juga Sudah susah. ada produknya, tantangannya adalah terus mengembangkan dan juga menjaga kualitas. Dan Sedangkan yang memasarkan belum, itu. sedangkan yang belum ini adalah tantangan untuk bisa menciptakan. Ya, tapi kan kalau kepikiran saya mau bikin ini laku nggak ya? Maksudnya ini di Dari segi pasaran, pemasaran berarti iya, ya? laku nggak ya ini kita brandingnya juga. Padahal kita itu susah. membayangkan sebenarnya Gus, pesantren itu kan punya lingkup yang sangat luar biasa besar, para alumni. Mungkin dari pemerintah bisa membantu itu, menyediakan satu ruangan, satu gerbong ya. Ya, maksudnya dalam artian membantu meng-up lah, memviralkan dalam arti kalau pesantren kalau ngurusi kayak gitu nanti nggak ngaji mbak. Oke. Iya. Baik. Maksudnya ngajinya nanti terbengkalai. Takutnya ya terlalu fokus ke sisi ekonomi, sisi ini. Akhirnya ada yang terkorbankan dan ini yang kalau yang sisi ilmu atau sisi pendidikan yang menjadi korban ya bukan pesantren lagi namanya. Jadi saya maunya memang fokus di sisi keilmuannya, begitu ya? Oh ya Gus, bukan, maksudnya tetap keilmuan mau bikin produk atau mau bikin Oke. lini bisnis lah istilahnya ya, lini bisnis mau enggak apa-apa, tapi jangan sampai yang Terbengkalai. iya kan backgroundnya pesantren itu adalah tempat belajar, tempat Oke, ya. baik. Nanti kita bisa lanjutkan kembali Gus, masih ada waktu dan kita harus jeda sebentar. Pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa, kita masih akan hadir kembali sesaat lagi.